Shalom, selamat malam sahabat-sahabat sate sewilayah 4 Gatot Raja. Kita semakin sehat, semakin bertambah teguh di dalam Tuhan. Saudara yang sama-sama Allah kasihi, bersua kembali pada saat ini lewat sarana sate wilayah 4 Gereja Toraja. Saya Pendeta Emeritus Setaruan di Jemaat Biring Romang Klasis Makassar Timur menyapa kita dan ungkapan syukur atas segala penyertaan dan pimpinan Allah. Allah tetap beserta dan menjaga kita sekalian dimanapun kita berada, khususnya dalam wilayah 4 Gereja Toraja. Sebelum kita membaca, merenungkan sabda kebenaran, mari kita diantar oleh sebuah lagu dengan judul Ku Siapkan Hatiku Tuhan. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu saat ini. Ku sujud menyembah-Mu Tuhan, masuk hadirat-Mu saat ini. Curahkan urapan-Mu Tuhan bagi jemaat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Ku siapkan hatiku Tuhan untuk dengar firman-Mu. Demikianlah lagu yang akan mengantar kita dalam mempersiapkan hati kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sabda kebenaran. Mari kita siapkan hati kita untuk disapa oleh Allah. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama dikasihi oleh Allah,
Kita akan membaca sabda kebenaran, karena itu mari mohon pimpinan Tuhan dalam doa. Padamu ya Tuhan, saat ini kami umat-Mu sewilayah 4 Gereja Toraja kembali menghampiri kekudusan-Mu serta mengangkat puji dan syukur atas penyertaan, pemeliharaan dan tuntunan-Mu. Kami rindu disapa sabda kebenaran. Bersabda Allah, karena kami semua telah sedia mendengarkan sabda-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasihi, bacaan kita pada hari ini saya siapkan dari Mazmur 19. Ayat yang pertama sampai ayat yang ke-15. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk memimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala hari dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tidak ada berita dan tidak ada kata, suara mereka tidak terdengar. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari yang keluar bagaikan pengantin laki-laki yang keluar dari kamarnya. Girang bagaikan pahlawan yang hendak melakukan perjalanannya. Dari ujung langit ia terbit dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Tidak, Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua. Dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku. Maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku. Ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikian sabda Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, dari bacaan ini saya memberi tema indahnya berinteraksi dengan firman Tuhan. Indahnya berinteraksi dengan firman Tuhan. Nah Bapak Ibu, sesuai yang sama-sama Allah kasih, bahwa kitab Mazmur menjadi unik di antara kitab-kitab dari Alkitab. Karena ada beberapa hal. Yang pertama bahwa dia adalah kitab yang terpanjang dalam Alkitab. Yang kedua, ditulis oleh banyak penulis melintasi beberapa abad. Bagian-bagian dari kitab ini digunakan sebagai buku nyanyian, pujian dalam ibadah umat Allah, bahkan pula pribadi-pribadi. Semua Mazmur ditulis dalam bentuk puisi. Banyak dari puisi-puisi itu menunjukkan sifat puisi Ibrani. Para penulis Mazmur menggunakan satu teknik yang dikenal sebagai paralelisme.
daripada irama dan ritme. Dalam paralisme satu frasa diikuti dengan frasa kedua yang mengulang, menambah atau membandingkan frasa yang pertama. Itu beberapa ciri daripada Mazmur. Berikut bacaan kita khususnya pasal 19. Allah telah menyatakan kemuliaan dan pekerjaan tangannya melalui ciptaannya. Bandingkan ayat 2 sampai ayat yang ke-7. Melalui alam semesta ia memperlihatkan dan bagaimana manusia sebetulnya dapat mengenal hikmat, kekuatan, serta kebaikan Allah. Walaupun alam semesta tidak dikaruniai kemampuan untuk berbicara, ayat 4, kebisuan mereka mampu menceritakan kemuliaan Allah sehingga didengar oleh siapapun, dimanapun, serta kapanpun. Penyataan Allah tidak berhenti sampai di sini, sebab penyataan umum melalui alam semesta tidak mungkin memampukan manusia bertahan dalam kehidupan ini, dalam memiliki hidup yang berkenan kepadanya. Karena itu penyataan umum ini diperkaya dengan penyataan khusus Allah, yaitu firman-Nya, ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-11. Melaluinya Allah menjalin hubungan dengan manusia secara langsung dan menyentuh keberadaan manusia hingga ke pusat kehendak-Nya, yaitu mulai dari akal budi hingga jiwa. Sentuhan yang dilakukan oleh firman-Nya adalah sentuhan secara pribadi dan bekerja dalam diri manusia. Manusia yang tersentuh akan firman-Nya menjadi manusia yang tidak terpengaruh oleh situasi Allah, perkenankan apa yang Allah kehendaki. Apapun yang terjadi, jiwanya tetap segar dan hatinya tetap bersuka cita. Kesegaran dan kesukaan itu akan memancar keluar dari matanya sehingga orang lain dapat menyaksikannya. Bandingkan ayat yang ke-9. Ia akan menyadari dosa-dosanya dan mengerti bagaimana seharusnya ia hidup. Bandingkan ayat yang ke-12. Serta ketidakmampuannya untuk hidup sesuai dengan kehendak-Nya, karena itu dia butuh pertolongan. Daud menyadari semuanya ini dan dituntun oleh permohonannya kepada Allah agar dianugerahi kemampuan dan kesempatan untuk hidup berkenan kepadanya. Kemampuan dan kesempatan. Ya. Jadi Daud memohon diberi dia kemampuan dan sekaligus kesempatan untuk mengadakan perbaikan tentang hidupnya yang Allah tak perkenankan berubah menjadi umat yang setia. Jika alam semesta bekerja dalam kebisuannya, firman itu akan bekerja dalam interaksinya dengan manusia. Karena itu manusia harus mempelajari dan memegang teguh firman-Nya seperti yang diteladankan oleh Daud. Bandingkan ayat 12 dan 13. Saudara-saudara yang sama-sama Allah kasihi, betapa indah, sempurna, teguh, tepat, murni, benar,
dan lebih bernilainya firman Allah dari segala kemuliaan harta dunia. Bandingkan ayat yang ke-11. Karena itu jangan biarkan firman itu diam dalam kebisuan. Karena keengganan kita untuk berinteraksi dengannya. Keindahan dan kekuatannya akan bekerja dalam diri jika kita mau menyediakan waktu secara khusus untuk berinteraksi dengannya. Kini kita memulainya di dalam gerakan cinta Alkitab. Dalam kerangka pula mempersiapkan ulang tahun Gereja Toraja. Yang kita butuh sekarang adalah bagaimana kita membuka diri, memberi kesempatan, memberi waktu dan mohon kemampuan daripada Allah untuk berelasi, berinteraksi dengan firman kebenaran sehingga kita bisa menjadi bahagian yang Allah perkenankan untuk menjadi berkat bagi sesama. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Mari kita memasuki kehidupan ini dan tetap setia pada firman kebenaran. Bangkitkan kembali interaksi dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati kita. Amin. Bapak Ibu, saudara-saudara yang sama-sama Allah kasih, mari kita satu dalam doa. Padamu ya Allah, kembali kami mengangkat pujian syukur. Engkau memberikan kemampuan, Engkau berikan kesempatan bagi kami untuk berinteraksi dengan sabda Allah. Firman yang telah menjadi manusia dalam diri Yesus Kristus. Pada masa-masa prapaskah kedua ini, kami pun pula senantiasa diajak untuk memahami, mengakui keberadaan, ketakmampuan kami di hadapan-Mu. Dan pada sisi yang lain, lewat pernyataan khusus Yesus Kristus, firman yang telah menjadi manusia, Engkau melayakkan kami, dan kami pun pula layak untuk berinteraksi dengan sabda kebenaran, dan pula memanifestasikan dalam hidup yang Allah anugerahkan. Kami mendoakan segenap umat Tuhan, dalam hidup dan kehidupan mereka, dalam pekerjaan mereka, dalam usaha mereka, anak cucu kami, dalam pertumbuhan, dalam pendidikan, dalam studi mereka. Mari Engkau perlengkapi anak yatim piatu, para janda, para lansia dalam keterbatasan fisik mereka. Mohon Allah tetap pelihara mereka. Warga zaman Tuhan yang dalam kedukaan, hadirlah, hiburkan dan kuatkan mereka ya Allah. Bapa di surga, kami mendoakan pengurus atau badan pekerja seni wilayah 4 Gereja Toraja dan seluruh warga dalam wilayah 4, bahkan dalam Gereja Toraja, sehingga bersama-sama kami tetap membangun suatu relasi yang indah dengan firman kebenaran. Berkati semua yang telah mengambil bahagia dalam program ini. Biarlah semakin banyak orang mendengar dan rindu sabda kebenaran. Pemerintah, bangsa, negara kami, dari pusat sampai ke daerah, selalu kami doakan. Tuhan berikan hikmat sehingga kami bersinergi dengan rakyat untuk bersama-sama memotong rantai pandemi COVID-19 ini, sehingga pada masanya nanti, segala sesuatu ada masanya, kami akan hidup dalam suatu gaya yang baru pasca pandemi COVID-19. Inilah doa kami, pengharapan kami. Dengarkan ya Allah, karena semua ini kami alaskan dalam nama Yesus Tuhan kami hidup. Amin. Bapak Ibu, saudara yang sama-sama Allah kasihi, warga Gereja Toraja dalam wilayah 4, mari bersama-sama menjalani kehidupan ini dengan tetap setia pada firman kebenaran. Mari kita bangun dan berinteraksi dengan firman kebenaran dan memanifestasikan dalam hidup yang Allah anugerahkan kepada kita. Selamat kepada kita, selamat malam, Tuhan beserta kita.
Amin.